Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sri Purna Mainingrum. Nah, pada video kali ini aku bakal buka sesi podcast yaitu bincang-bincang santai yang ditemani oleh temanku. Hai, aku Tengku Syarifah Mevabella. Aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang media sosial. Nah, aku mau nanya nih Tengku. Menurut Tengku nih, penggunaan media sosial tuh penting nggak sih dalam kehidupan kita, apalagi di era sekarang ini? Kalau menurut aku jawabannya tuh pasti penting ya, Ari. Soalnya kalau kita nggak pakai media sosial tuh kayak kita ketinggalan jauh banget gitu. Apalagi sekarang kan kayak tugas-tugas kuliah, tugas-tugas mungkin kok kita dari sosial media tuh kita bisa dapat uang juga gitu. Nah, maka dari itu menurut aku media sosial tuh sangat penting saat sekarang. Kayak dapat duit itu gimana? Dapat uang. Misalnya konten kreator. Kayak kita misalnya bikin podcast ini kan ada orang yang lihat, kita bisa dapat uang gitu kan dari viewersnya gitu. Bisa menambah, apalagi sekarang zaman pandemi kan rata-rata orang nggak bisa kerja gitu, makanya kayak banyak sekarang konten kreator baru yang hadir di sosial media, di YouTube, di TikTok segala macam Untuk biar dapat uang, biar dapat pemasukan ekonomi gitu ya. betul. Nah, menurutku medsos apa sih yang paling banyak digunain orang zaman sekarang? Kalau medsos ya, kalau menurut aku Instagram tuh dari dulu ya, mungkin orang yang pakai Instagram itu banyak kan. Terus yang baru-baru ini, nggak baru-baru juga sih ya, emang tahun-tahun ini yang happening lah, karena emang lagi zaman pandemi juga kan, orang nggak ada kerjaan, orang pada main TikTok tuh, TikTok. Terus dulu TikTok nggak nggak ramai banget gitu, malah orang kayak ngehujat gitu siapa yang main TikTok kan. Kayak dulu yang si Bowo nggak jelas itu tuh. Sebelum TikTok apa tuh? Sebelum Musical.ly. Ya. Aku dulu sempet main sih. Tapi aku sekarang udah sadar, udah tobat ya, aku nggak main yang kayak gituan lagi. Terus abis Instagram, TikTok, Facebook lah ya. Facebook tuh Dari zaman dulu. dari kita zaman alay-alay itu tuh udah main Facebook. SD. Soalnya di situ kayak lebih mudah tahu, kayak misalnya mau jualan, orang lebih banyak cari-cari toko itu di Facebook gitu. Mungkin karena luas juga ya. Dia udah dari lama kan, jadi dia cangkupannya tuh jadi luas gitu. Orang-orang zaman dulu kan main Facebook juga kan, baru-baru sekarang aja mainnya Instagram. Karena orang dapat sensasi baru dengan Instagram ya. Nah, menurut itu penting nggak sih followers di Instagram itu banyak? Tergantung sih, tergantung pribadi orangnya gitu. Kalau menurut aku, kalau orang follow IG aku agak sedikit sedikit kayak ada rasa takut gitu. Di saat orang-orang nge-follow media sosial aku nggak bisa memberikan hal-hal yang positif ke orang itu gitu. Takutnya orang itu hanya memandang aku kayak sebagai dia enak ya kehidupannya, gini nggak ada susahnya bla bla bla, padahal kan semua itu nggak tercerminkan keseluruhannya di Instagram atau sosial media gitu kan. Itu sih menurut aku. Dan menurut aku penting nggak followers banyak. Kalau bagi orang yang cari uang dari situ, itu penting banget. Soalnya kan emang misal endorse gitu kan, semakin banyak followers kita, semakin tinggi harga endorse, dan semakin banyak juga kita dapat uang gitu kan. Karena banyak yang nengok ya. Iya, banyak yang lihat juga tuh. Nah, kan kalau sekarang ini kan orang banyak buat konten kreator ya kan, sebagai menjadi konten kreator. Menjadi orang konten kreator untuk mengembalikan ekonomi. Nah, terkadang konten-kontennya itu bersifat intinya yang kontennya yang bermanfaat lah ya. Konten bermanfaat tuh itu sebenarnya gimana ya, dari kita berawal bikin video konten,
sekali viral gitu kan, kita kan jadi kayak ketagihan gitu kan. Berarti ada efek candu. Iya, efek candu gitu loh kan. Gitu, Banyak nih yang lihat konten aku gitu kan, buat lagi pas kita buat kebesokannya itu tuh kayak nggak sedikit gitu yang lihat kan, ini kenapa ya dikit nih ininya. Dan dari situlah mungkin orang-orang di luar sana tuh berpikir kayak pengen yang lebih unik gitu atau lebih anti mainstream gitu kan buat konten. Nah, tapi yang salahnya di sini anti mainstream itu tuh kayak menjadi hal-hal yang negatif gitu. Kayak misal nyebar hoax. Terus kayak mohon maaf yang kayak 18 plus segala macam gitu kan, itu kan emang sensitif dan bisa mengundang banyak orang gitu. Orang-orang kan pada kayak kepo sama hal-hal yang sensitif gitu kan. Nah, itu kalau menurut aku ya, kalau misalnya ada yang kayak gitu, konten kreator kayak gitu, kita nih sebagai pribadi jangan kasih panggung gitu. Kalau mereka dikasih panggung, mereka malah kayak tambah happy gitu kan, kayak tagihan. Kayak aku didukung nih sama orang-orang yang lihat itu tuh. Nanti orang tuh bakal bikin lagi gitu. Jadi nggak akan berhenti. Jadi kita sebagai dari pribadi kita masing-masing itu pokoknya janganlah dikasih panggung Untuk orang yang kayak gitu ya. Tontonlah hal-hal yang positif, guys. Karena kan anak kecil sekarang mainnya TikTok sama Instagram. Betul. Jadi peran orang tua juga penting untuk ngapain ngenalin. Iya, peran orang tua, peran keluarga gitu. Kalau bisa janganlah dikasih HP, atau bolehlah dikasih HP, tapi bisa kan di pengaturan HP itu dibuat ketentuan umur. Kalau nggak salah aku ada tuh. Ada sih. Sekarang zaman kan mulai canggih. Tapi kita masih lebih bijak untuk menanggapi kecanggihan zaman. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kok. Tengku pernah nggak sih buat konten-konten kreator seperti itu? Untuk sekarang aku bukan mengklaim diri aku sebagai konten kreator ya guys, tapi aku pernah membuat konten-konten kayak misalnya aku suka ngefotoin makanan gitu. Nah, dari ngefotoin makanan tuh yang bisa dibilang kata orang-orang kayak estetik banget. Aku padahal nggak merasa itu estetik kan, tapi mereka kayak melihat itu estetik. Nah, menurut aku itu tuh sebagai salah satu kayak memicu aku untuk terus-terusan ngefotoin makanan dengan baik gitu. Dan setelah foto aku up ke Instagram, Twitter segala macam, dan aku suka dapat like dan komenan bahkan positif. Bahkan kayak mereka bilang ayo dong buka toko makanan atau toko kue gitu, ini segala macam. Tapi untuk sampai saat ini aku belum ada niat untuk ya bikin toko kue segala macam. Tapi untuk niat tetap berkonten ada nggak sih? Ada sih, karena itu tadi aku kayak dapat feedback gitu dari followers aku atau dari orang-orang yang lihat medsos aku. Mereka kayak bilang bagus ya, enak deh foto makanannya, kayak menggiurkan gitu. Nah, itu salah satu yang membuat aku tuh kayak pengen terus untuk ngefotoin makanan, karena ngerasa dengan foto seperti itu kita kayak membantu orang juga kan. Aku kayak dapat kebahagiaan tersendiri gitu ngeliat komenan mereka yang positif tentang makanan aku gitu. Nah, kalau menurut aku gimana sih cara buat konten biasanya kayak menggunakan Instagram atau TikTok tuh? Pernah nggak sih buat kayak gitu, kayak video-video? Kalau video pernah. Aku sih kalau buat konten itu gunainnya tuh yang apa yang ada aja ya, misalnya kayak dari HP gitu. Aku nggak gunain yang semacam aplikasi-aplikasi yang wow banget, itu enggak, karena aku emang belum pandai juga kan. Aku itu memanfaatkan aplikasi atau media sosial kayak Instagram atau aplikasi pengedit video misalnya gitu. Aku pakainya misalnya VLLO gitu. Di situ kan kayak lebih mudah dan lebih simpel aja menurut aku ngeditnya, dan aku pun juga nggak terlalu yang wow banget. Nggak suka yang terlalu wow banget. Yang penting bisa lah kita tuh mengedit, adalah skill dikit untuk diri kita sendiri gitu. Sangat bantu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kok. Menurut aku harus ada nggak sih peran pemerintah dalam menanggapi kemarahan media sosial
Nah, seperti sekarang ini kan TikTok, Instagram, apalagi konten-kontennya tuh kadang-kadang kayak gak wajar untuk ditonton gitu. Apalagi kan penggunaan medsos ini kan sekarang anak-anak yang Iya menggunakan. betul betul. Nah, menurut aku gimana? Kalau menurut aku ya dari menurut pandangan aku sebagai orang awam lah ya istilahnya di situ, baik pemerintah, lingkungan, diri kita pribadi itu kayaknya harus berkolaborasi gitu untuk menghentikan hal-hal yang negatif di media sosial. Kayak misal di TikTok itu kan banyak nggak sih sekarang kayak konten-konten kayak dari anak kecil itu buat video-video tentang nikah gitu ya kan. Itu kayak kita lihatnya kayak apa ya, kayak nggak wajar ya kan. Miris banget, kayak anak umur SD gitu dia tuh kayak udah buat video-video tentang percintaan gitu, tentang nikah-nikah, yang sedangkan kita saat ini aja kayak nggak kepikiran nikah-nikah gitu kan. Kalah dengan Betul. Jadi kalau menurut aku ya di sini pemerintah itu kayak bisa lah lebih tegas. Sebenarnya kalau dari pemerintahnya susah ya untuk memberitahukan langsung ke individu-individu masing-masing. Tapi di sini menurut aku pemerintah perannya itu bisa melalui sekolah gitu. Misal dari pemerintah minta tolong ke sekolah ini kayak adain lah gitu suatu pendidikan tentang media sosial gitu. Sosialisasi gitu tentang media sosial, bahayanya media sosial, bahayanya video-video yang nggak bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak gitu. Dan kalau misalnya yang tadi balik lagi ya ke yang pertama tadi, kalau untuk menghentikan video-video yang negatif-negatif itu, yang kayak misalnya video-video ya pornografi gitu kan, yang menjebak anak-anak, itu tuh dari diri kita sendiri sih, jangan ngasih panggung gitu. Jangan di-share lebih Iya, banyak. jangan di-share lebih luas, karena kalau kayak gitu orang yang tadinya nggak tahu malah jadi tahu ya kan. Tuh penasaran. Penasaran, di-stalk lah, dilihat-lihat lah lagi konten yang negatif segala macam gitu. Apalagi anak-anak kan pada kepo. Nah jadi kita kayak ya itulah, jangan kasih panggung untuk video-video yang nggak jelas, untuk video-video yang nggak bagus gitu. Gosip-gosip gitu. Kalau bisa ya nih, kalau kalian melihat video-video kayak gitu, kalian bisa report atau blok aja nggak sih? Atau blog. Biar nggak ada yang cari ya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih di sesi BBS Bincang-Bincang Santai. Nah, pesan Tengku nih buat konten kreator di luar sana. Kalau pesan aku ya, teruslah berkarya gitu, jangan berhenti berkarya, tapi berkaryalah untuk manfaat orang banyak gitu. Jadi iya, jadi kalian berkarya, orang lain dapat hal positif gitu. Nah itu kan kayak bagus kan, daripada kita buat konten berkarya, iya kita bisa dapat uang, tapi dengan kita menyebarkan hal-hal yang nggak baik gitu kan. Untuk apa sih popularitas, tapi dimulai dari Hal hal negatif. Betul banget. Itu sih kalau pesan dari aku. kan ada feedbacknya gitu. Kita harus Buat konten-konten positif, terus orang ngerasa terobati. Atau kan kita nggak tahu ya keadaan psikologis orang di luar kayak mana. Tadi lagi terpuruk, nggak ada yang belain tuh nengok konten kita, dia jadi aku juga sering loh kayak gitu. Misal kayak aku lihat YouTube nih kan, mood aku lagi nggak bagus, lagi sedih, terus aku nonton video-video yang mereka buat yang kayak lucu-lucu gitu, itu kan kayak naikin mood aku lagi tuh, aku ketawa lagi gitu. Nah itu tuh kan salah satu hal yang positif gitu kan. Nah konten-konten kreator kayak gitu tuh lah yang harus diperbanyak gitu, yang bisa memberi dampak yang lebih baik lah ketika kita selesai menonton atau saat menonton kalau bisa yang kayak gitu mereka. diberi panggung kan daripada konten-konten betul banget. Malah yang positif tuh yang jarang viral. tenggelam gitu maksudnya. Malah yang viral tuh yang aneh-aneh. Iya, yang aneh banget, sumpah parah banget sekarang. Kita mesti pandai-pandai banget memilah Betul. biar kita nggak terjerumus yang salah. Tapi Riri pernah nggak sih ngerasain kalau konten yang positif itu lebih tenggelam gitu daripada konten yang negatif gitu? Pernah sih kayak konten kayak ada kiat-kiat channel YouTube yang tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa publik speaking yang bagus, malah
itu tuh nggak ada yang viewersnya Iya, gitu. nggak viral gitu kan, padahal tuh penting Padahal banget. tuh bagus banget kan, kayak kita yang nggak bisa public speaking yang bagus kan dapat kiat-kiat yang baru. Iya. Malah yang terkenal malah yang Malah yang Iya. aku putus sama pacar aku kemarin, jadi aku pingin buat video ini, itu tuh kayak nggak penting guys. Mereka yang putus, kenapa kita yang repot gitu ya? benar-benar Parah mungkin sih. panggungnya masih lebih diluaskan lagi. Ya mungkin sampai segini aja nih bincang-bincang santai aku bareng Tunggu. Makasih, banyak guys. banget nih inspirasinya ya. Wah, parah. Mana ada aku menginspirasi guys. Aku mohon maaf ya sebelumnya kalau aku kayak ngomongnya nggak jelas gitu ya, maklum lah ya. Ini baru pertama kali diajak orang ngomong di podcast kayak gini guys. Cuma jujur kan. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.